Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti memang menuai banyak pro dan kontra yang menggunung. Tak hanya dari rekannya di dunia hiburan, namun juga beberapa tokoh yang dinilai konsen mengenai hal tersebut. Seperti halnya Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait yang ternyata berbeda pandangan. Lantas, seperti apakah dukungan yang diberikan oleh Kak Seto akan hal tersebut? Dan bagaimana pula pernyataan berbeda yang justru dikeluarkan Aris Merdeka Sirait yang ternyata justru kontra atas sikap Lesti yang malah memilih berdamai. Di sisi lain, di antara maraknya dukungan yang didapatkan Lesti, praktisi hukum Sunan Kalijaga pun justru sejalan dengan apa yang diungkapkan Aris Merdeka Sirait. Lantas, seperti apakah siasat jitu KD ketika melawan maraknya tindak KDRT yang tengah marak pada saat ini? Dan seperti apa KD menilai sebagai orang tua melihat sikap ayah Lesti yang terus mendukung apapun keputusan yang diambil putrinya Lesti Kejora? Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora memang menjadi sebuah kabar yang cukup menghebohkan. Bagaimana tidak? Diduga mendapatkan sejumlah luka akibat tindak KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tindakan ini pun terus saja mendapatkan komentar yang terus berdatangan, meskipun Lesti sudah mencabut laporannya dan sepakat berdamai dengan sang suami. Salah satu komentar yang cukup menohok pun datang tidak lain dan tidak bukan dari komika yang juga komedian yang kini tengah naik daun, yaitu Marcel Widianto. Diundang untuk tampil dalam podcast milik Deddy Corbuzier. Dalam stand-up komedi yang dilakukan, Marcel membuat sebuah beat yang dianggap menghina Bilar yang melakukan tindak KDRT kepada Lesti Kejora. Buntut dari hal tersebut, Marcel pun harus mendapatkan hujatan yang tidak sedikit dari fans Leslar yang tidak mau idolanya diganggu-gugat. Lantas, bagaimanakah Marcel pun membela pernyataannya tersebut? Dan benarkah ada niat lain di balik beat yang dikeluarkannya untuk Rizky? Kesahan gue banget gitu, karena menurut gue sangat tidak setuju dengan perilakunya, bukan orang yang melakukannya gitu. Jadi ya rame-rame ini kan banyak banget nih, yang kemarin ada beberapa gitu yang melakukan KDRT dan di balik itu ternyata banyak juga orang-orang yang mendapatkan perilaku KDRT tapi tidak berani untuk bersuara gitu. Jadi kayak menurut gue, dan gue tahu itu jadi beberapa kali ya, gue kan sempat jadi Angelo juga gitu. Jadi banyak wanita-wanita yang kalau misalkan cerita malah makin digubris gitu, makin disikat sama suaminya atau sama siapapun gitu. Jadi kayak menurut gue perilaku kayak gitu itu gue sangat haramkan banget. Bukan tentang personalnya gitu ya, gue tahu manusia akan berubah gitu, tapi gue hanya pengen bilang sama orang-orang kalau KDRT itu sangat merugikan dari segi mental, segi fisik, dan juga kepercayaan gitu. Dan menurut gue sangat menentang itu. Jadi dengan adanya komedi gitu, maksudnya ya kayak Kiki dengan bawa komedi, dia bisa ngerosting para menteri-menteri dan sebagainya, yang itu bisa dibilang sangat loncat banget gitu. Karena beberapa orang ya kita lihat banyak banget demo-demo untuk mengutarakan aspirasi, tapi dengan komedi kita bisa mengutarakan aspirasi kita langsung ke depan orangnya gitu. Jadi gue memanfaatkan kendaraan itu dengan gue ngomong depan orang banyak dengan media yang gede gitu. Jadi kayak gue melampaui beberapa orang yang harusnya kalau misalkan gue ngomong dari mulut ke mulut kan tidak sebesar itu beritanya. Jadi kayak gue pengen menggaungkan ya stop KDRT gitu. Itu teritori mereka gitu, teritori teman-teman gue yang ya gue juga kenal juga dengan keduanya gitu dan sempet deket juga. Jadi kayak menurut gue itu udah teritori mereka dan itu bukan teritori gue. Ya gue bersyukur banget mereka bisa baikan, tapi gue harapkan ya jangan sampai ketika mereka udah baikan terus ada kejadian lagi, amit-amit ada kejadian lagi dan dia malu untuk memberitahukan ke orang-orang. Bukannya gue deket sama mereka terus akhirnya gue berani ngomong kayak gini gitu. Tapi ada juga berita-berita yang gue munculin di Instagram gue, ada yang sampai meninggal gitu gara-gara dibanting. Maksudnya itu kan tugasnya Undertaker gitu, maksudnya tugasnya Kurt Angle gitu, bukan tugasnya elu gitu. Dan Undertaker dan Kurt Angle aja ya kita tahu WWE kan itu kan settingan ya, nggak sampai meninggal beneran. Lah kamu banting istri ada loh.
meninggal beneran di Sidoarjo tuh. Dan itu tahun 2022. Kayak menurut gua gimana ya, sebuah perilaku yang sangat purbat yang terjadi di dunia yang modern ini gitu. Ironi banget menurut gua. Tapi kalau misalkan menurut lu enggak, ya terserah gitu. Itu bukan teritori gua. Yakin sih, karena dengan gua merubah kehidupan gua dari miskin menjadi sekarang, ya gua yakin semua orang bisa berubah tergantung dari dirinya. Dan gua harapkan untuk semua pria dan juga semua orang yang mungkin kesel dan tidak bisa mengendalikan emosinya, kendalikan aja. Karena banyak juga kok tempat-tempat di pik dan lain sebagainya. Kalau emang lo kesel, lo bisa pecah-pecahin barang, pecah-pecahin TV ya kan, untuk stress release lu. Jadi kayak menurut gue banyak banget media sekarang untuk membuat emosi lu menjadi reda gitu. Jangan kita tuangkan emosi kita ke orang atau bisa dibilang ke wanita yang lebih lemah dari kita. Kan adalah demi anak gitu. Karena anak ini membutuhkan bapaknya, yakni Ricky gitu. Bagaimana kita seorang ibu yang sudah kita laporkan suami kita itu adalah pelaku kejahatan seksual, tetapi itu demi anak. Disitulah saya kecewa, karena itu saya anggap adalah manipulatif, juga eksploitatif ya, yang mengatasnamakan anak itu. Padahal semua publik tahu laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Karena terdapat bukti menurut Lesti itu perselingkuhan, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal, kan begitu. Jadi bagi saya itu adalah alasan yang dipakai oleh Lesti supaya dikabulkan oleh Polres Jakarta Selatan. Itu berarti eksploitatif. Padahal laporan awal itu kasus pidananya yang nggak ada persoalan anak di situ. Ini tidak tepat gitu, karena apa? Anak dikait-kaitkan itu. Selain manipulatif, sekali lagi ya, itu juga adalah eksploitatif ya, memanfaatkan anak itu dalam kerangka untuk dia mau membebaskan suaminya gitu loh. Padahal nyatanya saya baca ya dari gerak-gerik dan pernyataan dan sikap dari Lesti itu, sebenarnya dia mencabut laporannya itu karena takut kehilangan suami alias bucin gitu ya. Lalu kemudian yang terpenting ada takut kehilangan job atau kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani baik oleh Lesti maupun oleh si Ricky gitu loh. Nah, itu yang saya nilai bahwa dia melakukan praktek manipulatif dan eksploitatif.